Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu, biarpun dalam keadaan daring, dalam pelajaran akidah akhlak. Dan Bapak yakin anak-anak pasti sudah baca basmalah, sudah baca Al-Fatihah, dan sudah membaca permulaan kita ketika akan mulai pelajaran akidah akhlak, yaitu membaca Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahirrabbilalamin sampai selesai. Pada bab ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasulullah. Berarti ini bab pertama pada semester 2 ya, untuk kelas 8. Anak-anak disiapkan modulnya, kemudian dibaca modulnya, kemudian dipahami. Kalau tidak paham, kemudian anak-anak bisa bertanya kepada temannya. Kemudian bagi anak-anak yang melihat YouTube ini di rumah, anak-anak bisa tulis di kolom komentar ya. Di kolom komentar tulis kehadiran ya. Untuk yang anak-anak di pondok tidak, untuk anak-anak yang baca ya, yang di rumah, yang melihat YouTube secara mandiri, secara sendiri, tulis di kolom komentar absen kehadirannya ya. Siapa namanya, kemudian nomor absen berapa ya. Nanti Pak Ali biar melihat. Nanti ketika ada tugas yang untuk anak-anak baca, menulis isi tugas itu di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman itu artinya apa? Beriman itu artinya yakin. Beriman itu artinya percaya ya. Kemudian Rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk melakukan suatu tugas, itu Rasul. Kemudian Rasul secara istilah memiliki arti seorang lelaki yang terpilih untuk menerima wahyu Allah, ya, dan ditugaskan menyampaikan risalah itu kepada manusia, itu Rasul. Berarti beriman kepada Rasul-Rasul Allah memiliki arti yakin atau percaya kepada seorang lelaki yang terpilih atau yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya risalah itu kepada manusia. Itu Rasul. Ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertiannya Rasul. Sekarang pengertiannya Nabi, ada Rasul, ada Nabi. Kalau Nabi itu seperti apa pengertiannya? Nabi itu seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak ditugaskan untuk menyampaikan risalah itu, wahyu itu kepada manusia. Ya. Antara perbedaannya Rasul dan Nabi itu terjadi pada kalau Rasul itu menyampaikan risalah kepada manusia, sedangkan Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya Rasul dan Nabi itu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Sama-sama seorang lelaki. Itu persamaannya. Kemudian anak-anak sudah memahami tentang pengertian Rasul, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian pengertiannya Nabi. Semoga kita ketika memahami pengertian ini, kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Ini baru pengertiannya dulu. Ya. Untuk berapa jumlah Rasul dan Nabi nanti. Sekarang tentang dalil-dalil, ya, dalil-dalil tentang kewajiban iman kepada Rasul, kepada Rasul-Rasul Allah. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di dalam modulnya anak-anak sudah ada, silakan itu dibaca.
Bagi anak-anak membacanya yang belum lancar, coba dibaca berulang-ulang. Kemudian coba belajar bersama ya dan dibaca beserta artinya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285. Itu dalilnya. Kemudian terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 136 ya. Kemudian terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165. Ulangi lagi. Dalil-dalil tentang kewajiban kita beriman kepada Rasul. Pertama terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, itu dibaca beserta artinya ya, kalau bisa dihafalkan. Kemudian terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 136. Terdapat pula di dalam Al-Quran surat An-Nisa lagi ayat 165. Yang di dalam surat An-Nahl ayat 136 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Yang mana artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah saja Allah dan jauhilah taghut. Nah, itu salah satu dasar dari kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Di situ kita disuruh menyembah kepada Allah. Di situ kita disuruh menyembah kepada Allah. Orang-orang yang berakal, manusia-manusia yang berakal dan akalnya dibukakan oleh Allah, dia akan mengetahui tentang rahasia suatu kehidupan. Baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tetapi bagi mereka yang tidak tahu, dia akan melaksanakan dengan seenaknya sendiri. Ya, dengan seenaknya sendiri. Pada zaman akhir ini, banyak orang yang seenaknya sendiri, ya. Tetapi kita sebagai orang-orang terpelajar, anak-anak sebagai pendidik, murid-murid yang sedang menempuh untuk menjalankan tugasnya sebagai murid yang memiliki tujuan ya menghilangkan kebodohan dalam pembelajaran ya. Menghilangkan kebodohan ya. Masalah anak-anak itu jadi apa? Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika jadi murid kita harus betul-betul jadi murid yang baik. Itu dalil-dalil tentang kewajiban iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Setelah anak-anak mengetahui dalil-dalilnya bahwa iman kepada Rasulullah tadi ya memiliki arti yakin atau percaya terhadap seorang laki-laki yang dikirim oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Ya, yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Itu adalah Rasul, ya. Bahwasannya Nabi dan Rasul itu ada yang diketahui dan ada yang wajib diketahui.
Bahwasanya nabi dan rasul yang kita ketahui dan kita hafalkan itu yang ada 25 nabi dan rasul. Tapi ada yang menyatakan satu kalangan meyakini ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Tetapi yang diketahui ada 25 nabi. Anak-anak saya yakin sudah hafal mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana lagunya ya macam-macam ya mengenai lagunya. Kalau nanti kita bertatap muka, kita bisa menghafalkan bersama-sama. Atau Pak Ali bisa melihat hasilnya bagaimana anak-anak tentang hafalan-hafalan nabi, jumlah nabi yang 25. Di situ ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Idris alaihissalam, ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Su'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul diturunkannya lagi di situ setelah kita mengetahui Nabi dan Rasul, kita diturunkannya Nabi yang digolongkan Nabi yang luar biasa, Rasulul Asmi. Apa itu Rasulul Asmi? Rasulul Asmi adalah Rasul yang diberikan gelar ya, yang memiliki kedudukan yang tinggi dan istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agamanya Allah. Makanya Rasulul Asmi ini tidak banyak, jumlahnya hanya 5. Karena Rasul yang memiliki ketabahan, Rasul yang memiliki kesabaran ya dalam menyebarkan agamanya Allah, itu Rasul Asmi hanya 5. Siapa 5 itu? Pertama Nabi Nuh alaihissalam, nanti ceritanya di belakang. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tentang Rasulul Asmi. Ya, tentang Rasulul Asmi. Ya, semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat. Ya, anak-anak ilmunya mendapat keberkahan, kemudian akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baik yang anak-anak di pondok pesantren atau yang ada di rumah tetap dikuatkan dalam pembelajaran, tetap diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masa-masa saat ini dikatakan zaman ini pada kali ini, pada detik ini adalah adanya namanya pandemik ya, penyakit yang tidak terlihat. Semoga kita diselamatkan dari makhluknya Allah yang berupa corona. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian untuk anak-anak yang baca, nanti Pak Anggi sampaikan lagi. Yang melihat langsung YouTube-nya dari rumah masing-masing, ya, anak-anak langsung tulis di kolom komentar ya. Absen siapa namanya, kemudian nomor absen berapa, kelas berapa ya. Tugasnya pada kali ini, apakah pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui.
Yang ketiga, apakah pengertian Rasulul Azmi? Yang keempat, ada berapakah Rasulul Azmi? Ya, itu silakan ditulis di buku tugasnya yang di pondok pesantren. Ya, ketika Pak Ali temu dengan anak-anak nanti pada saatnya kita akan melihat hasil tugas-tugasnya, kita akan melihat hasil-hasilnya, dan anak-anak tetap belajar, modulnya tetap dibaca, karena pada suatu saat kita pasti akan bertemu, dan akhlaknya anak-anak, perilakunya diperbaiki sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena perilaku itu adalah kebiasaan. Kita tanpa berusaha memperbaiki, kita sulit untuk menjadi baik. Ya, mulai ucapan, perilaku, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Semoga Allah memperbaiki perilaku kita. Amin ya rabbal alamin. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.